namanya? Oh, saya lupa record. Oh ya, tadi sebentar. Kalau di mata kuliah ini akan saya record ya. Terus hasil recordingnya nanti saya upload di YouTube dan di Google Classroom dan di Aula. Jadi kalian kalau ketinggalan kuliah ini bisa diulang lagi atau materinya juga bisa dibaca sendiri. Oh ya, kembali ke tadi, pola pikir komputasional ini maksudnya adalah gimana? Itu supaya kita bisa memikirkan atau memecahkan suatu masalah nanti yang kita temui di dunia apapun, pekerjaan, sehari-hari, atau masalah apapun, itu kita bisa memikirkan solusinya secara terstruktur dan prosedural. Tujuannya apa? Supaya komputer ini bisa membantu kita, dan supaya solusi kita ini bisa dipakai orang lain. Karena kita mendefinisikan solusi dari permasalahan itu secara runut, terperinci, dan sistematik. Nah, meskipun kita nanti itu mengerti apa itu artinya pola pikir komputasi, pola pikir komputasi itu, oh alah artinya apa sih? Oh definisinya ini. Kita tujuannya bukan itu. Jadi kalau misalkan kita dulu misalkan di SMA ya, kita kan diajari arti definisi apa misalkan kalau biologi itu. Definisi mitokondria adalah apa misalkan ya. Dan kita harus menghafal. Kalau di sini enggak. Soal-soal yang kita akan hadapi nanti itu bukan apakah itu pola pikir komputasi, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita bisa menggunakan cara berpikir komputasional itu untuk memecah masalah. Nah, maka dari itu, kuliah ini nanti akan saya breakdown menjadi 2 sesi, karena 2 SKS ya. 1 SKS akan saya jelaskan materi pada hari yang atau pertemuan yang terkait. Lalu seterusnya, saya akan pecah menjadi grup. Nah, grup ini itu nanti apa? Isinya diskusi dari permasalahan yang akan saya berikan. Nah, hasil diskusinya ini kan berkelompok nih ya. Perwakilan dari satu kelompok itu tadi bisa ngepost ke aula, ada forum diskusi yang akan saya sediakan nanti, di-post aja jawabannya di situ. Setelah itu kita akan diskusikan bareng-bareng. Seperti apa sih pendekatan kalian terhadap permasalahan ini? Kalau untuk di materi sekarang ini kan pola pikir komputasi. Jadi kita approach-nya lebih ke kalimat ya, bukan ke rumus-rumusan atau kayak gimana. Nah, kan untuk memiliki pola pikir komputasional kita harus sering diskusi, dan untuk memancing kita harus sering dipancing cara berpikir kita, cara berpikir analitik kita. Maka dari itu, ini pasti nanti kuliah ini sampai terakhir itu pasti ada sesi diskusi. Setuju ya? Oh ya, juga nggak perlu malu. Misalkan saya takut salah, Pak. Saya takut ini kalau gini kok benar apa salah. Saya takut ini. Nggak perlu malu, karena dalam dunia ilmu pengetahuan itu sebenarnya nggak ada yang salah ya. Jadi bisa saja sesuatu yang benar itu di masa depan jadi salah. Karena salah satu syarat dari ilmu pengetahuan itu falsifiable, yaitu bisa disalahkan. Oke, mata kuliah ini pengantar pemrograman dan temanya hari ini adalah pola pikir komputasi. Yang ngajar ada 2 orang. Di kelas A1 ada Bu Ika, di kelas A2 saya yang pegang, oke? Lanjut. Nah, ini sebelum kita memiliki cara berpikir komputasional, ya, kita kan harus tahu apa sih berpikir komputasional itu. Jadi sebenarnya kalau definisi pastinya itu juga enggak ada, maksudnya enggak ada itu, ini tidak ada dalam kamus, artinya apa. Jadi pasti menurut orang berbeda-beda. Nah, pada tahun 1980 itu oleh Seymour Papert dari MIT itu menyebutkan bahwa itu namanya pola pikir prosedural. Prosedural itu apa? Yaitu secara urut, ada prosedurnya. Kayak kita itu membaca buku resep misalkan. Masukkan ini, siapkan ini, potong secara ini. Itu kan prosedural. Ketika kita mencoba lagi untuk misalkan, anggap saja gini ya, masalah hari ini tuh cara membuat tahu tek misalkan ya. Oke, resepnya apa sih tahu tek itu? Itu kan kita kan harus meneruskan secara prosedural supaya orang yang membaca resep itu bisa membuat hasil yang sama. Nah, itu intinya pola pikir komputasional itu. Tapi karena ada komputer, kan komputer ini kita tidak bisa ya, cuma tinggal menyuruh komputer tolong buatkan tahu tek misalkan. Kan nggak bisa. Kita harus membreakdown komputer ini.
cari ini, cari telur, cari tahu, goreng tahu. Kita harus merunutkan itu. Nah, maka definisinya adalah pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Problem ini tuh bisa berupa apapun, tidak perlu permasalahan misalkan bagaimana cara saya absen di aula misalkan. Masalahnya, kenapa Pak saya itu tidak bisa absen di aula? Itu kan masalah, tapi tidak perlu masalah yang didefinisikan sebagai masalah yang seperti itu juga. Bisa aja juga gini, saya ingin membuat tahu teks sendiri karena nggak ada yang jualan misalkan. Oke, pendekatan pemecahan masalahnya, problem solvingnya, ya kita mencari resep. Resepnya itu kan harus ditulis secara prosedural, kayak gitu. Nah, pendekatan pemecahan masalah yang tujuan akhirnya adalah menemukan solusi dari permasalahan dan siap untuk diproses dalam program komputer. Kenapa sih kok kita harus merunutkan? Itu balik lagi. Komputer ini tuh barang yang luar biasa pintar, tapi di dalam waktu yang bersamaan luar biasa bodoh komputer ini. Kalau Anda mendefinisikan suatu solusi dari permasalahan, kelewat satu instruksi pun komputer ini tidak akan bisa mikir sendiri istilahnya. Gitu. Jadi komputer ini tuh harus misalnya kayak disuruh sampai sedetail-detailnya. Maka dari itu kita harus memiliki pola pikir komputasional. Sebentar, karena ini jam 9.05, saya log dulu. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini apa? Kalau kita bisa jabarkan, computational thinking atau pola pikir komputasional ini, itu bisa jadi bernama pemikiran logis. Nanti di dalamnya itu ada cara berpikir logis, ada cara berpikir algoritmik. Itu lebih detail lagi ya dari pemikiran pola pikir komputasional. Logis itu pun juga lebih dalam, istilahnya ada value di dalam pemikiran kita, benar atau salah, atau tengah-tengahnya, tidak seharusnya tidak selalu benar dan salah, itu sesuatu yang harus dipisahkan. Terus nanti kita bisa membuat abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Kayak gini misalkan. Kalian dulu pernah nggak SMA dapat soal kayak gini, saya beli 2 pensil dan 3 penghapus harganya segini. Terus saya beli 3 penghapus dan 2 pensil harganya segini. Berapakah harga penghapus? Kayak gitu ya. Nah, abstraksi itu adalah cara kita menuliskan atau melambangkan rumusnya tadi. Misalkan penghapus dilambangkan menjadi X. Itu nanti penting untuk pemrograman karena kita harus membuat variabel. Variabel itu apa? Ya itu yang kita definisikan secara manusia itu adalah penghapus, kalau di komputer mungkin aja menjadi X atau apa gitu. Lalu kita juga harus bisa mengevaluasi solusi permasalahan, dan kita juga harus bisa menggeneralisasi. Maksudnya apa? Solusi permasalahan itu tidak hanya unik untuk permasalahan itu, bisa jadi menjadi solusi untuk permasalahan serupa di tempat lain misalkan, atau di case lain. Lalu kita juga bisa menguraikan permasalahan itu kan nggak mungkin cuma satu ya. Misalkan kita ingin membangun Indonesia jangan gitulah. Kita ingin membuat mobil terbang misalkan. Masalahnya kan nggak cuma bagaimana kita membuat jetnya mobil terbang, tapi kita juga harus berpikir, oh nanti hukumnya itu gimana, lalu pengaturan lalu lintasnya itu gimana. Kita harus bisa mendekomposisi, breakdown masalah itu menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah kecil-kecil itu dulu, dijadikan satu. Divide and conquer, divide et impera. Ini definisi menurut sumber-sumber lain. Dari sini ada yang sudah masih bingung nggak? Misalkan gimana sih cara berpikir komputasi itu? Ada yang masih bingung? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ruza? Ya, monggo. Siapa namanya? Faras, Pak. Ya, monggo Faras. Saya mau tanya tadi kan ada pengertiannya kan berarti yang siap diproses oleh komputer. Nah itu berarti apakah tidak semua masalah itu bisa diproses oleh komputer, Pak? Itu, Pak. Nah, ini pertanyaan bagus sekali, menarik. Kenapa kok? Apakah semua masalah bisa diproses dengan komputer, gitu ya? Atau tidakkah semua masalah bisa diproses dengan komputer? Yang pertanyaannya bagus ini, retorik. Iya, Pak. Nah, gini, jadi permasalahan itu sebisa mungkin
kan kita harus membreakdown menjadi permasalahan-permasalahan kecil. Maksudnya apa? Sebisa mungkin kita bisa menemukan solusi matematis dari masalah itu. Kan komputer ini hubungannya erat ya dengan matematika. Jadi hampir semua permasalahan yang bisa diselesaikan komputer itu pasti bisa diselesaikan secara matematis. Maksudnya ada model matematikanya. Nah, adakah masalah yang tidak bisa diselesaikan komputer? Ya mungkin saja ada. Mungkin masalah konflik antara manusia. Itu kan gimana caranya kita menggunakan cara berpikir komputasi. Tapi, cara berpikir komputasi ini penting untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena kita bisa menjadi terbiasa untuk memecah suatu masalah yang terlihat kompleks, terlihat sulit untuk dipecahkan, menjadi masalah-masalah atau komponen-komponen kecil yang bisa kita selesaikan sedikit-sedikit. Misalkan, konflik antar manusia tadi ya, saya bertengkar sama teman saya, Pak, rebutan duduk di warung itu, Pak, misalkan ya. Oh, oke. Cara memecah masalahnya itu gimana? Pertama, kita lihat dulu, tempat duduk di warung itu ada berapa sih? Kenapa sih tempat duduk di itu kok jadi rebutan? Kenapa kok harus di warung itu? Kita kan bisa menyelesaikan masalah secara kecil-kecil. Ketika kita menemukan semua solusi dari komponen-komponen yang menyebabkan konflik kita kan bisa saja nanti, oh ternyata masalahnya itu nggak cuman saya cuma rebutan itu toh. Mungkin ini tuh hanya masalah ego, atau ini mungkin saya bisa duduk tempat lain. Atau bisa saja kita duduk bersama, bersebelahan, misalkan. Itu kan sebenarnya juga cara berpikir komputasional yang tidak harus diselesaikan secara komputer, tapi kita bisa melakukan pendekatan terhadap masalah yang kompleks itu dengan cara berpikir komputasional. Kita punya sistem cara menengahi rebutan duduk di warung misalkan. Nah, atau masalah yang lain lah bisa disebutkan sendiri, saya nggak kepikiran saya. Oke, cukup jawabannya. Apa ada yang pertanyaan lain? Ya, Pak, saya mau tadi yang menanggapi yang itu tadi. Ya, jawabannya. monggo, silakan. Berarti kalau misal permasalahan itu belum bisa diselesaikan oleh komputer, itu apakah bisa disebut itu bukan pemikiran komputasional? Kalau tidak bisa diselesaikan komputer, apakah bukan pemikiran komputasional? Menarik ini. Jadi gini ya, computational thinking itu kan memang tujuannya adalah supaya kita bisa merumuskan sebuah solusi yang runut untuk diselesaikan oleh komputer kan, karena komputer ini kita anggap sebagai pembantu kita. Kalau ada masalah seperti itu, apakah masalah ini itu bukan pendekatan itu bukan cara berpikir komputasional? Ini menarik karena memang ada, jadi ini saya sebenarnya juga nggak tahu jawabannya. Tapi gini, ada cara di mana ada masalah di mana masalah itu memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan angka, atau ada faktor randomness di situ. Kalau di sini faktornya tadi ya emosi manusia misalkan. Tapi apakah ini tidak bisa disebut pola pikir komputasional? Mungkin saja. Cuman approach dari problem solving ini atau pemecahan masalah ini itu bisa saja kita menggunakan cara berpikirnya secara komputasional ini atau sistemik. Kita juga kan definisinya itu juga banyak. Misalkan ada ini. Menurut Yadav ini ya, et al., aktivitas mental dalam melakukan abstraksi permasalahan dan merumuskan solusi yang dapat diproses secara otomatis. Ini kan pakai komputer secara otomatis. Yang Wing ini juga proses berpikir yang melibatkan aktivitas perumusan masalah dan pemodelan menggunakan bantuan komputer. Ini kan semuanya komputer. Tapi apakah masalah tadi itu tidak bisa diselesaikan secara komputer? Kalau sekarang mungkin tidak bisa, tapi siapa tahu tahun depan. Siapa tahu di masa depan. Dengan cara berpikir komputasional kita yang kita bisa membreakdown masalah itu dengan sedetail-detailnya dan ternyata bisa digeneralisasi, maksudnya bisa digunakan solusi itu untuk permasalahan serupa yang lain. Bukan tidak mungkin permasalahan yang tadi itu tidak bisa diselesaikan komputer. Jadi sesuai syarat yang tadi. Ini. Computational thinking itu harus bisa, atau kalau bisa diusahakan, itu bisa digeneralisasi. Maksudnya apa? Permasalahan rebutan duduk di warung tadi,
itu kan case-nya hanya untuk duduk di warung. Tapi secara umum, itu adalah permasalahan konflik antara dua individu. Nah, solusi yang kita berikan itu apakah bisa di-apply di konflik yang lain, di permasalahan lain, misalkan apa? Rebutan tempat makan, sama aja. Rebutan apa? Ya kayak gitulah. Pokoknya konflik antara dua individu. Nah, apakah itu tadi bisa di komputasional? Saya juga nggak bisa menjawab karena mungkin saja itu bisa komputasional, mungkin saja tidak. Karena ya itu ilmu kita ini selalu berkembang. Gimana menurutnya? Menurut yang lain? Apakah ada yang mau menambahkan, mau menimpali? Tadi ada yang raise hand kok udah nggak ada. Gimana Mas Faras? Apa mau ditanyain lagi? Pak, Ya, siapa saya ini? tadi kepikiran yang tempat duduk. Bukannya kita bisa pakai variabel, Pak, untuk begitu Ya, bisa saja. Kalau mau. penyelesaiannya. Jadi siapa, misalnya 2 orang, A dan B. Jadi kan siapa yang duduk pertama di tempat yang duduk pertama di tempat itu kalau misalnya rebutan. Ini siapa namanya ini? Belum perkenalan. Abdullah Idris, Pak. Sorry, Pak. Oh, Abdullah. Ya. Monggo. Idris, Lanjut. Jadi pakai variabel aja. Misalnya pertama siapa yang duluan duduk di sana. Kalau misalnya ternyata sama-sama, ya siapa yang makanannya sudah jadi duluan, ya dia yang duduk. Bisa nggak kalau begitu, Pak? Pakai variabel begitu. Nanti bisa diurut saja. tingkatannya. Bisa saja. Nah, tapi kan yang menentukan adalah si pemikir ini, pemecah solusi ini. Dan bisa saja ada faktor lain. Meskipun saya, misalkan ini ya, kita masukkan faktor umur misalkan. 2 orang yang berbeda, satunya sudah tua, satunya masih muda. Rebutan tempat duduk. Meskipun saya duluan yang muda misalkan, ketemu sama orang tua, siapa yang berhak? Ayo. Ya juga. Menarik kan? Jadi memang permasalahan pemikiran komputasi ini memang tergantung case, tapi juga bisa digeneralisasikan. Kita juga harus berpikir rule-rule yang lain, maksudnya aturan yang ada. Dan seorang pembuat solusi ini, kita juga harus memikirkan aturan faktor randomness itu tadi. Karena di real world, kalau kita nanti itu hubungannya dengan data yang besar, pasti ada faktor random. Nggak mungkin suatu data itu tidak random, itu nggak mungkin. Pasti ada satu faktor random. Nah, itu tadi. Kita kan nggak kepikiran. Tadi siapa yang duluan? Itu hanya satu rule. Oke? Kalau ketemu tua muda, belum lagi nanti gender. Oh, ternyata perempuan. Ya kan? Belum lagi nanti apa? Oh, ternyata yang duduk duluan ini puasa misalkan. Atau yang belum gabut duduk ini ternyata sedang puasa. Mau buka, ayo mau ngasihkan siapa? Kan faktornya ada banyak gitu. Nah, itu menariknya di situ. Kita merancang suatu solusi itu di situ. Jadi kalau dalam ilmu yang konkret ya, yang kayak ingat tadi kan permasalahan yang sehari-hari ya. Kalau misalkan ilmu komputer itu biasanya ada di permasalahan desain interface. Ya, di desain interface ini apakah semua orang itu secara general menganggap cara menggunakan Facebook itu mudah? Kan enggak. Ada namanya konsep universal design. Universal design di mana? Desain itu bisa digunakan oleh orang banyak. Orang yang nggak bisa lihat, orang yang nggak bisa baca, orang yang buta warna misalkan, atau orang yang tidak suka warna tertentu. Itu kan kita harus memikirkan banyak faktor. Ini apa Mur ini? Chat. Izin ke toilet, oh ya. Yang izin ke toilet, mau minum, mau makan, nggak usah izin, nggak apa-apa. Silahkan saja. Sambil makan juga nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Definisi lain, menurut Denning 2009, ini orientasi mental untuk merumuskan masalah menggunakan konversi input menjadi output. Ini agak lebih teknis ya. Dengan bantuan algoritma. Maksudnya apa? Algoritma itu kelihatannya menakutkan. Padahal sebenarnya algoritma itu secara gampang kita bisa definisikan sebagai resep. Kayak tadi. Algoritma itu cara menyelesaikan suatu masalah secara sistemik dan terstruktur, tapi tertulis atau dilambangkan oleh sesuatu. Tapi nanti ini kuliah semester depan ini algoritma. Nanti ada ding minggu ketiga, cara berpikirnya aja.
penggunaan matematika untuk pengembangan algoritma dan menilai kualitas solusi sesuai ukuran permasalahan. Ini lebih teknis definisinya dan lebih rigid. Maksudnya apa? Kita menentukan pola pikir komputasional itu tidak hanya dengan cara berpikirnya saja, tapi harus bisa diukur kualitas solusinya. Apakah ini bisa digeneralisasi sesuai yang tadi ya? Dan itu menarik. Lalu menurut Heimendinger 2010, bagaimana berpikir seperti seorang ahli ekonomi, fisikawan, dan orang awam untuk memahami bagaimana menggunakan komputer untuk memecahkan permasalahan mereka. Nah, ini sesuai contoh yang tadi, yang rebutan di warung. Kalau Mas Abdullah tadi itu berpikirnya seperti seorang ahli komputer, kan menggunakan variabel dan dilihat siapa yang duluan. Misalkan saya tadi berpikirnya seperti orang Indonesia yang mendahulukan umur, misalkan, kan beda. Atau berpikir seperti seorang akademisi, misalkan yang duduk itu profesor duluan, masa saya mau merebut, misalkan kayak gitu. Ilmunya dia lebih besar dari saya, kan ada kayak gitu. Nah, ini bagaimana cara kita bisa menggabungkan cara berpikir dari banyak orang menjadi solusi permasalahan kita. Karena apa? Karena ada faktor-faktor random tadi. Kita harus bisa berpikir solusi ini itu bisa kita taruh di permasalahan apapun yang serupa. Ya, hubungannya dengan pemrograman apa sih? Kok kita cara berpikir komputasi itu? Jadi, ini itu adalah praktik pengembangan satu set instruksi, di mana komputer itu dapat memahami dan mengeksekusi perintah tersebut kalau di pemrograman. Jadi kalau nanti kita belajarnya Python ya, jadi kita kan eksekusi kodenya itu per baris. Satu set instruksi itu maksudnya apa? Satu codingan itu, satu file itu, kita harus menginstruksikan secara runut yang menyelesaikan masalah itu. Cara mengupas kentang. Ambil kentang, ambil pisau, cek pisau, cuci kentang, kupas, kan gitu. Kupas itu pun sebenarnya masih abstrak, kan di dalam kupas itu ada satu set instruksi juga. Dalam ilmu komputer ini adalah disiplin ilmu atau studi yang mempelajari tentang komputer dan proses algoritmik, termasuk di dalamnya mencakup tentang kajian perangkat lunak, perangkat keras, dan bentuk penerapan teknologi, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Nah, pemikiran komputasi ini keahlian yang fundamental. Fundamental ini dasar, harus dimiliki oleh semua pengguna komputer. Semua pengguna komputer itu dalam artian programmer, atau karena kita ini data scientist ya, kita kan nanti harus bisa membuat suatu sistem yang terotomatisasi untuk menyelesaikan suatu masalah berbasis data. Nah, jadi ini adalah keahlian fundamental, maksudnya dasar untuk memecahkan masalah apapun, termasuk dalamnya perancangan sistem komputer yang membantu dalam memproses solusi. Oke, sekarang masuk contoh, nanti di contoh ketiga dan keempat, contoh keempat aja deh. Contoh keempat akan saya pecah menjadi breakout room. Sebelum masuk contoh, ini masih jam 9:30. Saya kecepatan nggak ini neranginnya kira-kira? Kalau misalkan kecepatan, ada yang mau tanya, mau diskusi kayak tadi, kan seru juga tuh. Itu boleh, silakan. Ada yang mau tanya? Saya sambil ngopi ya. Mau sambil sarapan juga boleh. Ada yang tanya ya? Saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh penerapan penentuan jalur optimal. Ada yang sering pakai Google Maps? Sering, Pak. Sering ya? Sering. Ya, oke. Pernah nggak waktu pakai Google Map ini, pernah nggak dilewatkan jalan yang kecil-kecil, yang bulat, masuk desa-desa gelap gitu? Pernah nggak? Iya, sering Pak. Pernah ya? Nah, itu berarti kalian adalah korban algoritma. Maksudnya apa korban algoritma? Jadi gini,
Google Map itu kan mencarikan jalan atau mencarikan rute kita itu sesuai data yang dia miliki ya. Kalau lewat jalan ini tuh habis waktunya berapa, rame atau enggak, macet atau enggak, lebih dekat mana, hemat bensin mana. Kalau misalkan kita naik kendaraan umum, itu habis uangnya itu paling sedikit yang mana. Dan itu dia integrasikan menjadi satu rute. Ada kan kadang-kadang mau lewat tol atau mau lewat tidak tol, lebih cepat mana. Kita preferensinya mau yang cepat, atau mau yang jalannya besar, atau yang gimana. Itu kan dia punya settingnya ya, kayak misalnya di Google Maps itu ada settingnya. Nah ini contoh penerapan pola pikir komputasi juga kayak tadi. So, permasalahannya adalah bagaimana cara saya misalkan yang berada di Surabaya ini, misalkan saya mau ke Bali, ke Denpasar. Jalur tercepat itu lewat mana? Apakah lewat Pantura, Situbondo, Pasir Putih, atau lewat selatan? Nanti nyampainya kan sama pelabuhannya. Atau lewat tengah, melalui gunung-gunung. Terus nanti sampai di pelabuhan timur sana, di Banyuwangi sana, apakah naik kapal mobilnya, ataukah saya harus menumpang getek atau kapalnya nelayan? Itu kan ada permasalahan kecil-kecilnya di situ. Nah, permasalahan besarnya adalah bagaimana cara saya dari Surabaya ini mau ke Denpasar. Nah, ini kita harus berpikir juga, untuk memecahkan masalah ini kita harus berpikir secara komputasional. Misalkan pertama, naik apa? Ya kan, pertanyaannya. Mau naik apa? Kapan? Ya kan, waktunya. Misalkan kalau malam saya naik mobil ternyata lebih cepat lewat hutan ini. Tapi kalau pagi saya naik kereta, ternyata jadwalnya nggak ada. Kan gitu. Jadi kita harus bisa melihat alternatif solusi yang akan kita berikan. Kita harus melihat faktor-faktor apa saja yang nanti kita temui di tengah-tengahnya. Ada yang pernah main game Oregon Trail? Enggak? Enggak ada ya? Game lama banget. Kapan itu? Pernah. Ada yang tahu ternyata. Nah, Oregon Trail itu kan kayak gitu ya. Kita melakukan perjalanan dari Amerika Timur ke Barat, ya kan ya? Iya. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Frontier itu kan. Nah, itu kita akan temui pasti. Di jalan yang kita pilih itu kita akan temui hambatan apa. Nah, itu sama penyelesaiannya seperti masalah dari kita dari Surabaya ke Bali. Bisa saja kalau kita lihat utara ternyata ketemu warung yang enak, yang kita bisa mampir, warung lagi. Tujuannya. Bisa saja kalau lewat selatan itu ternyata ada cegatan polisi. Kita harus menunjukkan rapid test, kan nggak mau di atas. Itu kita juga bisa memasukkan potensi-potensi itu atau apa itu namanya, permasalahan-permasalahan yang akan terjadi itu di algoritma kita. Jadi kita juga harus memikirkan. Nah, penentuan jalur optimal ini apa? Bagaimana kita cara approach-nya dalam pola pikir komputasional? Itu kan terserah kalian masing-masing. Kita harus memikirkan secara runut. Apa saja yang harus dibutuhkan? Apa saja yang harus dilewati? Lewat mana? Waktu yang kira-kira kita habiskan untuk melewati rute tersebut? Berapa orang, misalkan? Kita ngerti dari sini? Dari contoh ini, apakah ada yang ditanyakan? Cara berpikir komputasional untuk menentukan jalur optimal? Nah, nanti pada akhirnya setelah kita mengumpulkan semua alternatif solusi, mengumpulkan semua data istilahnya ya, kita bisa menentukan yang paling optimal. Nah, optimal ini kan juga sebuah kata yang definisinya itu banyak ya. Optimal ini apakah paling cepat? Bisa saja. Apakah optimal ini itu paling murah? Bisa saja. Apakah optimal ini paling cepat dan paling murah? Juga bisa. Nah, itu kan tergantung penentu solusi. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ini kita diskusi aja nih. Supaya kalian juga bisa berpikir secara komputasional. Jadi, definisi pasti nggak ada ya. Saya katakan di sini mungkin saja salah juga sih. Mungkin saja benar. Ya, silakan. Siapa yang tanya ini? Axel, Pak. Ya, monggo Axel. Berarti optimal itu relatif tergantung orangnya masing-masing. Betul, optimal itu relatif. Ya mungkin kalau
kita bicara dengan orang teknik industri yang fokusnya optimasi, mungkin optimal itu tidak relatif ya. Tapi optimal itu adalah hasil yang terbaik istilahnya. Tapi terbaik menurut siapa? Itu kembali lagi ke pengambil keputusan. Nah ini dibiasakan aja kalau di kuliah itu tidak selamanya yang benar itu benar, tidak selamanya yang salah itu salah. Karena kita basisnya adalah diskusi dan ilmu pengetahuan itu selalu apa itu namanya berproses. Silakan yang tanya. Barusan. Ya silakan. Ini Faras Pak mau tanya lagi. Oh ya monggo Faras. Apakah kalau kita pakai pemikiran komputasional itu harus hasilnya efektif Pak? Maksudnya hasilnya itu yang paling solutif antara hasil yang lain. Ya tentu. Kalau paling efektif atau paling solutif itu ya pasti. Karena kan ya ini kembali tadi ke optimal ya. Ke apa sih yang mau kita korbankan? Maksudnya kita ingin mencapai untuk studi kasus ini ya, studi kasus penentuan jalur optimal, kita ingin mencapai Bali. At what cost gitu. Maksudnya apakah kita mengorbankan waktu? Mengorbankan misalkan waktu itu gini, kita lewat jalur bawah selatan karena meskipun jauh tapi lebih aman misalkan. Itu kan kita mengorbankan waktu demi keselamatan. Ada yang tidak mau mengorbankan waktu, misalkan mau naik bis Sumber Kencono, ya kan? Kita mengorbankan keselamatan demi waktu. Dan itu tergantung pengambil keputusan. Tapi apakah itu solutif? Ya solutif. Buktinya banyak orang yang nyampe. Ya kan? Gak tahu nyampe Bali atau nyampe surga, ya kan? Maksudnya ada sesuatu yang kita pilih gitu loh. Dari satu solusi itu. Dan apakah kita bisa menganggap itu optimal? Tergantung. Jika dibandingkan dengan solusi yang lain, dengan parameter tertentu, dengan metode evaluasi tertentu, apakah dia lebih baik? Kan gitu. Misalkan evaluasinya apa? Evaluasi waktu. Tentu saja yang menang Sumber Kencono. Karena kita nggak lihat faktor keselamatannya. Ya kan? Tapi kalau kita menggabungkan faktor keselamatan, faktor uang, biaya, faktor waktu, manakah yang paling efektif? Itu bisa kita data itu. Bisa dibandingkan satu sama lain. Jadi itu tadi, apakah harus solutif? Ya harus. Kalau nggak solutif ya namanya bukan pemecahan masalah. Solutif itu artinya adalah menjadi solusi, ya kan? Menyelesaikan masalah itu. Kalau nggak solutif ya berarti bukan pemecahan masalah. Berarti bukan cara berpikir komputasional. Bukan tujuan maksudnya. Bukan tujuan cara berpikir komputasional. Nanti jadinya namanya birokrasi. Maksudnya sistemnya bulat tapi nggak selesai-selesai gitu. Itu namanya bukan cara berpikir komputasional. Ya kayak itu misalkan mau ngurus perpindahan penduduk, ngurus kartu keluarga, harus ke RT, harus ke RW, harus ke anu. Apakah itu solutif? Ya solutif, tapi apakah itu solusi yang paling solutif, paling optimal? Mungkin saja tidak. Mungkin saja ada sesuatu yang bisa dipotong di tengah-tengahnya. Kan gitu. Ada mau tanyakan lagi? Pak, ya silakan. Ya siapa namanya? Alvin, Pak. Ya monggo Alvin. Tadi kan Bapak kan baru menjelaskan mengenai permasalahan yang telah ada, Pak. Terus memikirkan menggunakan pola pikir komputatif untuk menyelesaikan masalahnya kan, Pak. Urutan masalahnya segala macamnya. Nah, kalau misalnya itu terdapat masalahnya tuh ada masalah lagi, Pak. Jadi variabel acaknya tuh tidak muncul lagi gitu, Pak, dalam suatu solutifnya gitu, Pak. Nah, itu ini gimana, Pak, itu, Pak? Nah, itu oke, terima kasih pertanyaan ini bagus ini pertanyaannya. Jadi kalau kita sudah memikirkan suatu solusi yang sistematik ya untuk suatu permasalahan, tiba-tiba ketika solusi itu dijalankan ada permasalahan lain. Nah, ini gunanya evaluasi itu di sini. Kita kan pasti menemukan suatu solusi itu pasti kita tes ya. Nggak mungkin satu solusi itu nggak tes. Misalkan nanti kalian sudah dapat tugas coding yang besar, terus tiba-tiba langsung dikumpulin aja. Oh, bagus nih codinganku. Sudah sistematik kok. Menurutku sudah sistematik. Nggak dites misalkan. Ketika dijalankan di komputernya dosen atau yang ngoreksi, ternyata ada permasalahan yang kita nggak tahu.
Nah, ini gunanya testing. Jadi nanti di mata kuliah ini kita juga punya bab namanya bugs. Bugs itu gimana? Kita harus tahu gimana ada permasalahan yang kita tidak expect, kita tidak lihat sebelumnya ketika kita mendevise atau merancang sebuah solusi itu. Kita nggak tahu kalau ada permasalahan itu. Tiba-tiba keluar aja, oh iya, ternyata belum saya pikirkan hal itu. Oke, saya revisi. Nah, itu gunanya evaluasi. Karena mendevise suatu solusi kita tidak mungkin kita cuma merancang. Kayak tadi ya, Google ini collecting data itu dari, mungkin kalian belum lahir dia sudah collecting data ya. Nah, Google ini taunya gimana sih kok lewat jalan yang tertentu ini tuh cuman menghabiskan waktu 1 jam misalkan. Oh, ternyata dari tren atau dari kebiasaan orang kalau lewat jalan situ tuh seberapa lama, ditambah faktor kemacetan misalkan. Tapi apakah Google itu tahu waktu yang akan dihabiskan orang untuk melewati tempat itu sebelum dia mengcollecting data? Kan tidak mungkin. Nah, itu faktor randomnya kan di situ. Makanya Google punya solusi testing. Dia akan selalu memperbarui. Kalian ada yang main Dota nggak? Pak, dulu Pak. Ada yang Main, Pak. Pensiun, Pak. Sekarang dead game, Pak. Ya, dead game ya sekarang ya. Dead game, Pak. Patch-nya hancur ya kan. Nah, itu termasuk evaluasi yang gagal. Itu contoh evaluasi yang gagal. Maksudnya Dota ini kan dia akan mendeliver atau membuat update ini, patch ini. Tujuannya dia kan untuk mengkoreksi hal yang dia lewati. Misalkan dulu zaman kapan itu yang ada fountain book gitu ya. Wah, langsung lari bang. Bikin orang menang berapa juta million dollars gitu kan. Tiba-tiba besoknya langsung di patch kan. Karena ternyata itu ada exploit gitu. Maksud ada sesuatu yang kita bisa potong dari istilahnya curang, tapi secara rule waktu itu nggak ada curang. Makanya dia patch. Ya, patch itu kan dalam artian secara harfiah patch itu kan kayak nempel bandage apa itu? Nempel Hansa gitu. Plus. Ya, nambal patch kan. Namanya patch itu artinya nambal. Oh, ternyata bocor, tak tambal. Nah, itu kan kayak tadi, ada faktor random yang kita tidak pernah berpikir secara desain, secara orang yang mendesain, kita nggak pernah berpikir ada orang yang kok bisa fountain book itu gimana caranya kan. Tapi waktu itu di patch langsung. Nah, itu tujuan evaluasi di situ. Jadi timnya semua hal-hal yang berbau algoritmik itu pasti punya tim evaluasi atau tim tester. Dan juga harus selalu beradaptasi terhadap solusinya dia. Gitu. Gimana jawabannya, Mas Alvin? Boleh Pak, bisa saya terima. Tapi saya tanya lagi Pak. Monggo ya. Misalnya ini kan sebuah sistem nih Pak. Itu kan dia kan udah dirancang sedemikian rupa. Terus dari tes pertama misalnya nih Pak, dia udah lancar terus nih Pak. Terus pada lancar untuk beberapa saat, terus itu pada suatu saat itu tiba-tiba muncul suatu kesalahan. Contohnya kayak ngebug gitu Pak pada sistemnya tuh, pada codingnya tuh Pak. Itu bugnya tuh dari mana sebenarnya itu Pak? Nah, sebelumnya tuh udah berjalan terus secara lancar gitu misalnya. Oke. Ya. Bagus nih pertanyaannya. Ini nanti ada di bab 7, pertemuan setelah UTS. Jadi, bugs ini tuh memang dinamakan bugs karena kita tidak menyangka dia dari mana. Tapi, bugs ini tuh bisa kita prevent, kita cegah dengan cara-cara yang akan dijelaskan nanti. Nah, untuk sekarang kita juga harus berpikir cara komputasional dulu. Tapi ini udah bagus karena kita sudah berpikir ke depan ya. Kalau solusinya udah kelihatannya optimal, tapi ternyata ada sesuatu. Nah, itu gimana? Kan gitu kan. Itu kan proses mitigasi. Mitigasi itu apa ya? Penanganan. Jadi kalau kita ketemu sesuatu itu cara menanganinya gimana? Ini kayak bugs. Bugs ini dari mana sih? Dari berbagai hal bisa. Ada bugs yang benar-benar gaib gitu ya. Gaib itu kok bisa tiba-tiba keluar nih. Ternyata salahnya itu di mana itu ya. Yang program itu ya nggak tahu. Dan itu sering saya temui di pengalaman saya waktu buat project-project ya. Saya pernah membuat sebuah sistem informasi rumah sakit, maksudnya kayak ini nanti masuk IGD atau ini nanti kemana, kayak gitu-gitu ya.
ternyata di tengahnya itu ada bugs gitu. Dan kalau dicari itu nggak tahu bugsnya itu di mana. Tiba-tiba error aja gitu. Nah itu hal yang menarik memang dalam dunia pemrograman. Nah itu cara mitigasinya juga nanti bermacam-macam dan cara mencegahnya juga ada bermacam-macam. Tapi kita akan masuk ke bab itu setelah UTS. Oke? Baik, Pak. Oke. Sudah nggak ada yang pertanyaan lagi? Kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Baik, Pak. Oke, contoh selanjutnya ini prediksi perubahan iklim. Nah, karena tadi sudah banyak yang tahu cara berpikir secara komputasional itu gimana, sekarang silahkan siapa yang mau aktif untuk mendefine solusinya. Gimana saya bisa memprediksi dengan ini contohnya ini Amerika ya, pakai Fahrenheit ya. Gimana kita lihat hari Kamis dan Jumat itu hujan. Bagaimana saya tahu hari Sabtu besoknya itu hujan atau enggak kira-kira? Berapa persen hujannya? Siapa yang bisa jawab? Apa saja yang kita harus kumpulkan dan apa saja yang harus kita lakukan untuk memprediksi perubahan iklim itu? Secara abstrak aja nggak apa-apa. Maksudnya secara abstrak itu gimana? Oh saya menentukan ininya dulu. Terus saya nanti cari ini. Oke, ada 2 aja Kuku Adiwijaya. Silakan. Pak, jadi kalau Ya. menurut saya ya, itu dilihat dari awannya, Pak. Kan ada satelit buat cuaca itu kan. Dari awan. Kan ada satelit buat cuaca itu. Terus ditentuin juga tuh awan yang mengarah ke Amerika tuh kecepatannya berapa. Gitu. Terus besaran ukuran awannya juga diperkirakan gitu loh, Pak. Jadi mungkin hal tersebut yang bisa dikombinasikan buat menghitung keabsolutan perakiraan cuaca. Oke. Kalau saya gitu sih, Pak. Oke, terima kasih Mas Duaja, ini jawaban yang bagus. Nah, tapi jawaban Mas Duaja ini masih scattered. Scattered itu kececer ya, scattered. Maksudnya belum sistematik. Apa saja yang kita harus lakukan terlebih dahulu? Kita kan harus sistematik. Kalau tadi itu misalkan dilihat dari awan, habis dilihat dari awan arah angin, habis dari arah angin apa. Tapi yang mana dulu? Apa yang harus kita lakukan dulu sebelum itu? Kan gitu. Ya kan? Mau misalkan kita harus masang itu dulu, pengukur arah angin. Pasangnya di mana? Titik paling optimal di mana? Untuk kota tersebut di mana? Awannya ini dilihatnya dengan menggunakan apa? Siapa yang melihat? Misalkan kalau mau pakai radar, radar satelit ya, kita bisa langsung lihat. Kayak gitu. Jadi harus sistematik. Ada yang bisa mau menjawab lagi? Bagus jawabannya Mas Toja. Alvin Bim apa kok apa nih? Iya Pak, ini saya cuma mau nambahin aja Pak. Ya monggo. Dari dua jadi Pak. Tadi kan si Doja ngomong kan dengan melihat pergerakan awan, terus arah matanya dan segala macamnya kan Pak. Itu juga ditambah dengan observasi dan pengumpulan data dari kejadian sebelumnya Pak. Misalnya kayak pada minggu sebelumnya tuh Jumatnya tuh hujan tuh apa aja tandanya, baru nanti dibandingkan dengan pengamatan yang telah dilakukan gitu Pak. Ya, bagus. Oke, ini jawabannya bagus dari Mas Alvin. Ini itu melihat tren ya, lihat tren. Jadi Jumatnya itu kira-kira hujan apa enggak. Tapi memang kan prediksi perubahan iklim itu juga sulit diprediksinya. Jadi memang kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dulu. Setelah itu kita bisa melihat trennya atau kita bisa memprediksi pada hari tersebut itu kurangnya apa gitu. Ini bagus jawabannya. Apakah ada yang lain? Alvin sama Duaja. Saya stop sebentar. Ayo, diskusi dulu ayo. Apakah ada yang lain? Pak.
Ini Ya, bukannya silakan. Idris, Pak Idris. Ya, Idris. Ya, Idris, monggo. Bukannya ini ambilnya dari Badan Meteorologi dan yang cuaca-cuaca begitu, Pak? Ya, tapi kan jadi kan kita, kalau kita yang buat programnya, kita tinggal input datanya aja. Iya, betul. Cuman, cara berpikir komputasional itu bukan seperti itu. Maksudnya gini. Saya bingung tadi, Pak. Ya, jadi maksudnya gini. Kalau kita disuruh, kalau kita kerja di BMKG, apa saja sih yang kita harus lakukan untuk memprediksi cuaca itu? Hal-hal apa sih yang harus kita miliki? Kan gitu. Cara berpikir komputasi, kalau kita itu ditanyain orang misalkan, tolong prediksi cuaca besok. Nah, itu kan kita harus tahu cara menyelesaikan masalahnya itu gimana. Kita jawabnya kan harus tahu. Gitu. Pak, mungkin saya mau menambahi, Pak. Ya, silakan. Sebentar. Ini ada yang raise hand dulu, Fadilah Willis. Oh. Ya. Ya, silakan. Saya Fadilah Willis, Pak. Saya mau nanya sih, Pak. Ya. Untuk gimana sih, Pak, kalau bagaimana cara kita mengaplikasikan pola pikir komputasi dalam data yang selalu fluktuatif, Pak? Seperti kalau misalnya di cuaca mungkin lebih terprediksi dengan satelit-satelit, tapi bagaimana dengan data yang selalu fluktuatif kayak IHSG, S&P 500 atau Forex dan Bitcoin gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, ini menarik ini mainannya duit nih. Nah, kalau misalkan kita prediksi IHSG aja dulu. Itu selain tren, kita kan bisa, kalau tren itu kan pasti kita lihat dari histori ya, dari data-data sebelumnya. Kira-kira seberapa, kira-kira naiknya kapan, kira-kira turunnya kapan. Nah, tapi pasti ada faktor lain. Misalkan kemarin tiba-tiba Pak Anies mengumumkan Senin PSBB, Senin langsung IHSG turun, banyak jual. Misalkan kayak gitu ya. Itu kan suatu faktor yang kita juga harus antisipasi sebagai prediktor atau saham. Prediktor saham itu tadi. Nah, pertanyaan apa tadi? Sorry. Bagaimana aplikasikan pola pikir komputatif, Pak, di data yang bergerak? Oh iya, makasih. Bagaimana cara mengaplikasikan pola pikir komputasi? Yaitu, awalnya kita juga harus bisa membreakdown. Membreakdown itu apa? Kita memecah masalah-masalah itu menjadi masalah-masalah yang kecil. Masalahnya sekarang adalah memprediksi, misalkan besok sahamnya berapa. Kita kan juga harus melihat faktor-faktornya apa saja dulu. Kita harus mengumpulkan data yang ada dulu. Dan dari situ kita bisa melakukan prediksi. Tapi yang namanya prediksi, itu ya enggak benar dan salah. Prediksi itu ada namanya tingkat kepercayaan diri, confidence level. Saya memprediksi besok harga IHSG naik berapa poin misalkan ya. Tapi saya yakinnya cuma 70% aja sih, misalkan gitu. Kenapa? Itu kan tergantung yang memprediksi. Oh, ternyata data saya kurang. Oh, ternyata prediksi saham itu sulit. Oh, ternyata ada faktor-faktor yang tidak terlihat sebelumnya. Contohnya ya itu policy, misalkan policy itu kebijakan setempat misalkan. Tiba-tiba PSBB ternyata turun. Siapa yang menyangka kok tiba-tiba besoknya itu Pak Anies ngomong PSBB, kan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba yang invest di IHSG semuanya nangis semua kok turun gitu kan. Itu kan kita secara bagaimana cara mengaplikasikan berpikir komputasional ya, kita harus memperhatikan, mengconsider, memikirkan kalau ada faktor risk itu tadi. Risknya dari mana? Ya banyak. Nggak cuman Pak Anies. Bisa aja besok misalkan Surabaya. Jangan sampai lah ya. Tiba-tiba ada bencana kan. Kita nggak tahu. Nah, itu kita juga harus memasukkan faktor risk itu tadi. Memang tidak semua bisa dilambangkan dengan angka. Cuman pasti ada approach atau pendekatan yang bisa mendekati atau mengangkakan kemungkinan tersebut. Gitu, Mas Fadilah Willis. Ada yang kurang? Udah, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Mas Angga tadi mau tanya apa? Nggak jadi, Pak. Oh, nggak jadi. Ini yang perempuan mana ini kok diem aja nih? Bingung dah. Kalau saya terlalu cepat bisa disela kok. Kalau gitu saya lanjut ya.
Iya, Pak. Nah, lanjut baru iya, Pak. Oke. Oke, ini pengurutan tanggal lagu gampang lah ya. Oke, kita langsung breakout aja deh. Salah tulis nih. Jadi ada ini case-nya nih, case untuk hari ini. Nanti habis ini kalian saya bagi kelompok random, karena yang random adalah Zoom, jadi saya nggak tahu isinya siapa aja. Dari kelompok tersebut silahkan pilih satu perwakilan yang nanti ngepost atau menuliskan solusinya di aula. Ya. Nah, ini dinilai loh. Jadi nanti jangan lupa ditulis nama kelompoknya lengkap, solusinya apa, ya, sama NIM-nya juga jangan lupa. Nah, kasusnya adalah gini, sistem detektif dalam kepolisian itu gini. Misalkan ada kasus pembunuhan, pembunuhan apa ya? Pembunuhan kopi apa ya? cyanida. Munir. Oh, wes kopi cyanida, gampang kopi cyanida. Munir itu terlalu gaib itu, nggak bisa. Intervensinya tinggi itu. Ya, kopi cyanida misalkan ya. Apa yang harus kita kumpulkan? Jadi bagaimana kita membuat sebuah sistem. Sistem ini tuh otomatis kita bisa menemukan siapa yang bersalah misalkan ya. Ini bayangan aja, nggak usah terlalu di apa itu. Mana mungkin Pak menentukan yang bersalah cuma lewat sistem misalkan ya. Tapi mungkin saja nanti di masa depan ada sebuah sistem pakar yang menentukan siapa yang bersalah ya kan. Anggap aja sistem detektif dalam kepolisian itu gini, kita bisa apa saja yang bagaimana cara kita menemukan pembunuh di kopi cyanida, gitu aja. Dan dari sistem itu apa saja yang harus kita kumpulkan. Pokoknya kita gini deh. Pertanyaannya adalah gini, siapa yang membunuh dari kasus kopi cyanida? Nah, untuk memecahkan masalah ini silakan berpikir untuk membuat sistem di mana sistem itu nanti secara otomatis bisa keluar outputnya adalah pembunuh si dalam kasus itu. Oke? Ada yang kurang jelas? Pak, ini berarti hipotesis kan Pak akhirnya? Maksudnya gimana? Kalau secara fakta kan belum tentu itu bersalah tapi Pak. Ini cuma pemikiran mengira saja Pak. Oh iya mengira. Maksudnya kalau misalkan ini ada masalah seperti ini, wis pembunuhan terserah wis pembunuhan apa wis. Pembunuhan apapun, kasus pembunuhan lah ya, kasus pembunuhan, cara kita menyelesaikan secara pola pikir komputasional dengan menggunakan sistem pengambilan keputusan. Maksudnya, kita masukkan ke sistem itu tuh, nanti keluar langsung pembunuhnya siapa gitu. Nah, itu apa saja sih yang kita harus pikirkan. Itu kan silakan kalian diskusi dengan kelompok. Nah, hasilnya, solusinya tadi, cara mendivide solusinya itu harus runut, harus sistematik, nanti di-post di aula, lalu kita bahas. Nah, karena kita selesainya itu jam 10.30 ya, berarti ada 30 menit sisa waktu, 40 menit sisa waktu. Kalau gitu, saya kasih waktu 25 menit untuk diskusi. Sisanya 15 menit, berarti nanti 10.15 saya masuk lagi. 10.15 itu saya akan pilih beberapa apa itu hasil diskusi dan tolong dijelaskan ya. Pak, berarti ini jawabannya dalam bentuk urutan 1 harus ngapain, 2 harus ngapain, 3 harus ngapain gitu, Pak? Iya dong, kan sistematik. Ya. Nanti ditulisnya di aula ya. Ada forum diskusi, semua bisa lihat kan? Pak, ini kasusnya terserah kita atau gimana? Ya, kasusnya pokoknya kasus pembunuhan. Ya, kasus pembunuhan. Pembunuhannya secara umum gitu ya, Pak? Apa ya gitu pokoknya? Pembunuhan secara umum. Dibunuh semua. Pembunuhan umum. Enggak kan tekniknya kan intinya bunuh gitu intinya. Iya, intinya bunuh. Terserah. Pokoknya bukan apa saja harus apa gitu loh. Ya. Intinya pokoknya ada gitu. sistem bagaimana sistem itu bisa melihat atau menentukan siapa si pembunuhnya itu. Oke? Saya breakout ya. Ini nggak harus kayak dibagi dekomposisi abstraksi gitu Pak? Oh, enggak usah. Secara abstrak dulu aja. Pokoknya bisa memikir secara
komputasional dulu. Oh iya Pak. Siap. Ya. 45 partisipan saya bagi ke 5 kelompok aja ya. Jadi biar rame ya, 9 partisipan per grup ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Selamat berbagi. Itu silakan join ke tempatnya masing-masing.
Ya, lo ada apa? Ini emang balik atau saya balik sendiri, Pak? Ya, balik. Habis ini tutup kok. Balik semua. Oh. Nah, ini. Selamat datang kembali. Bagaimana diskusinya? Rusuh, Pak. Lancar, Pak. Fikri, Pak, yang bunuh Pak Fikri. Imposter. Ya, Pak, Seringan imposter. main Among Us. Fikri salah, Pak. Imposternya dia, Pak. Impostor. Oke, udah di post belum nih ke diskusinya? Udah, Pak. Belum, Pak. Belum, Ding. Baru kelompok 2. Kelompok 2 ini siapa aja? Oh, ini udah namanya udah. Pak, ini harus tulis namanya masing-masing atau? Loh ya iya dong. Saya nggak tahu siapa aja. Tadi lupa kenalan ya pasti ya. Teman-temannya. Iya, lupa tanya nama temannya. Lupa tanya NIM juga. Lupa diri, Pak. Tadi kita kelompok berapa, Dris? Ya nanti kalau 3 bukan? misalkan namanya nggak kerekord, saya nggak bisa ngasih nilai. Waduh. Oh, iya bener. Waduh, tinggal. Yang kelompok 3 PC, Rek. Soalnya tadi kan random saya tadi. Nggak tahu siapa aja di Kelompok 1 udah kan? Kenali aja kelompok tadi. Iya. Kelompok 1 udah kan? Oke, kita langsung bahas saja kelompok 2. Siapa perwakilannya kelompok 2? Silakan dijelaskan. Excel, Pak. Bapak Adam. Excel, Pak. Iya, Pak, Excel, Pak. Iya, Bapak Adam, boy. Ayo Axel. Ini tadi saya potong waktunya soalnya saya belum menyampaikan tugas. Excel, bisa Excel. Ya, ayo Axel. Excel tak bantu nanti. Ya, nanti dibantu. Jelasinnya dari mana, Pak? Dari mana? Apa? Loh, dari mana lu? Kamu tadi dari mana lu? Awalnya ngapain? Muridnya, Dam. Jadi kamu kalau gini ya, kamu kalau mau membuat sebuah sistem yang mencari pembunuhnya itu siapa, apa yang dilakukan di sistem itu dulu. Gitu. Ayo lanjut. Aku tak kamu, Sel. Kamu Dam, buat tenang kondang. Jadi ya Pak, kalau ya monggo Adam. Hal pertama yang harus dilakukan sendiri itu identifikasi TKP, Pak. Terus kita apa ya? Yang kayak identifikasi TKP itu di mana TKP-nya? Belum tahu kan? Iya juga. Ya. Udah lanjut dulu ya. Ya, lanjut dulu. Nah, setelah identifikasi TKP itu kan, kita kan pasti bakal nemuin sekiranya apa sih barang-barang yang sekiranya mencurigakan. Nah, kalau misalnya ada pisau gitu, atau mungkin kayak cyanida itu kan, ya itu. Terus kita juga apa itu namanya mewawancarai lah saksi-saksi yang sekiranya tuh pas waktu pembunuhan itu terjadi ada di lokasi tersebut. Nah, selain ke saksi, kita juga berikan pertanyaan ke anggota keluarga atau kerabat terdekat. Riwayat perjalanannya gimana? Kayak misal, seminggu terakhir ini, si korban itu ngapain aja, pergi kemana, sama siapa, gitu. Oke. Lalu juga apa ya, yang nggak kalah penting itu memeriksa rekaman CCTV kalau ada. Nah, setelah melakukan beberapa hal tersebut, mungkin apa ya, kita juga sudah bisa berhipotesis siapa saja sih yang sekiranya dicurigai sebagai tersangka. Oh ya, kelupaan juga, mungkin korbannya juga bisa kita lakukan otopsi dan analisis forensik juga. Setelah semua data terkumpul, kita panggil itu apa namanya tersangkanya, kita interogasi, terus langsung menentukan terdakwa. Ya. Oke, ini bagus, sudah sistematik ya. Jadi dan menurut hukum yang sudah ada. Tapi ada satu yang hukum yang dilangkai ini. Nah,
penyelidikan terhadap terduga tersangka dan melakukan interogasi, terus langsung tiba-tiba menentukan terdakwa. Jadi kalian tidak memberikan kesempatan untuk tersangka itu membela dirinya. Kan namanya aja tersangka ya, praduga tidak bersalah kan. Asas praduga tidak bersalah itu kok bisa tiba-tiba diinterogasi terus tiba-tiba langsung dia yang terdakwa, kan nggak bisa. Harus ada peraturan-peraturan lain yang istilahnya apa ya, terpenuhi dulu baru bisa menentukan terdakwa. Tapi ini sudah bagus, sudah sistematis ya, great job. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok ini kelompok 5. Kelompoknya cuma 2 gini yang ngepost ini. Gimana ini? Siapa kelompok 5 ini? Fathur Rahman Syarif. Oh iya, kita. Nicholas, Pak. Perwakilannya. Oh ya, silakan. Nicholas. Oke, jadi misalnya plotnya gini, ada orang pemimpin daerah yang dibunuh di suatu hari di tempat kejadiannya sendiri. Ya oke, lanjut. Nah, kalau dari situ pertama kita ngumpulin datanya dulu, kayak ini korbannya siapa, identitas mayatnya, jamnya kapan, tempat jam penemuan mayatnya, sama tempat pembunuhannya, saksi, keadaan lingkungannya, barang-barang atau ada orang-orang, CCTV, terus sama teman-teman korbannya. Nah, kalau udah data udah kumpul, kita proses datanya itu di forensik dulu. Dari forensik kan kita bisa tahu waktu pembunuhan, metode pembunuhan, sama sidik jarinya. Dan dari situ juga pas proses data kita juga sekalian nyari data riwayat tempat ininya, hidupnya, tinggalnya, peristiwa di sekitar teman-temannya, terus memprediksi korban tuh dari mana jalan-jalannya di mana aja, lokasi-lokasi yang mungkin korban lalui sebelum pembunuhan. Terus kita prediksi orang-orang yang di sekitar korban waktu saat itu siapa aja, misalnya anggota keluarganya atau ada temannya. Dari hasil data itu bisa disimpulkan orang-orang sekitar yang ini sih mungkin membunuh korbannya itu dengan apa ya, menghubungkan info-info yang kita dapat. Jadi mungkin bisa kita cari siapa yang kemudian membunuh. Iya sih, itu aja. Oke, bagus. Ini apa, sistematik ya, dan ada plotnya. Jadi solusi ini khusus untuk plot itu, tapi bisa juga misalkan nanti digeneralisasikan ke plot yang lain, ya kan? Ada sidik jari, DNA, barang mencurigakan. Bagus, ini sudah bagus. Tapi juga tadi ya, tidak terlalu memperdulikan hukum yang ada. Ini kan hasil lab forensik langsung menemukan pembunuhnya. Wah, kasihan tuh. Ternyata dia dituduh impostor. Oke, lanjut. Tiba-tiba I saw red, gitu kan ya, impostor. Diskusi-diskusinya tidak masuk akal. 25 sudah. Oke, kelompok 1, Muhammad Aulia Ibadillah. Siapa yang mau menyampaikan, terserah nih yang dipilih. Saya aja, nama saya Muhammad Aulia Ibadillah dari kelompok 1. Oke. Ya. Buat pertama, langkah-langkah penyelidikannya itu, yang pertama kita mengetahui dulu korbannya itu gimana. Ini kan kasusnya kopi cyanida, korbannya itu Wahid Mirna Salihin. Jadi kita tuh harus tahu korban itu gimana orangnya. Kita kan tahu pekerjaan dia itu desainer grafis. Habis itu kita harus tahu dia tuh meninggalnya di mana. Buat TKP-nya kan dia meninggal di suatu kafe di Mall Grand Indonesia. Kalau udah tahu dari itu, sekarang kita lanjut ke autopsi. Kenapa dia meninggal? Kemute suaranya. Dari autopsi tadi kita tahu bahwa korban itu meninggal gara-gara keracunan cyanida yang ada dalam kopinya. Nah, kalau udah tahu gitu, sekarang kita lanjut ke tersangkanya. Dia kan di kafe itu bersama ayah sama temannya, yaitu Jessica. Jadi possible tersangkanya itu ada 2, ayahnya Mirna sama Jessica. Habis itu kita cek alibinya. Nah, mereka ini kan nggak ada alibi, soalnya mereka tuh duduk bertiga di kafe itu. Habis itu kita pikirin possible motivasi untuk mereka melakukan pembunuhan ini apa, Pak? Habis itu kita udah tahu kenapa.
Habis kita udah interogasi setiap tersangkanya, kita langsung cek CCTV kafe pas pembunuhan. Kan ada rekaman CCTV-nya. Jadi ini bukti yang sangat menentukan gimana cara kita nentuin siapa sih yang membunuh Mirna ini. Dari kita cek dari CCTV bisa kita lihat langsung bahwa tersangka Jessica ini yang naruh cyanida di kopinya Mirna. Jadi kita bisa langsung menarik kesimpulan bahwa yang membunuh Mirna ini Jessica, dan kita bisa lanjut langsung ke proses pengadilannya. Udah, Pak. Oke, bagus. Ini ada solusi di mana dilimpahkan ke solusi lain, yaitu proses pengadilan tadi ya. Jadi setelah sudah menemukan semuanya, penentuan terdakwanya tidak langsung dari sistem itu karena harus melalui proses pengadilan. Jadi bagus. Good job. Oke, kita lihat diskusi lain. Kelompok yang belum, kelompok 1, 2, 3. Silakan kelompok 3. Tolong dipercepat ya, waktunya udah mau habis soalnya. Ya. Mungkin saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjabarkan yang pertama, kita sebagai detektif dalam polisi adalah menjaga TKP agar yang pertama itu kita menentukan TKP tempat perkara pastinya ya Pak. Setelah itu kita memasang police line atau tanda-tanda agar orang tidak dapat keluar masuk TKP. Nah, yang kedua, kita sebagai polisi tidak bisa serta-merta untuk melakukan investigasi di tempat TKP. Kita membutuhkan izin olah TKP dari kepolisian sendiri. Yaitu kita setelah mempunyai izin, kita mengobservasi sidik jari dari tempat TKP, mengambil jejak kaki mungkin, dan mendokumentasikan bukti senjata yang mungkin digunakan dalam pembunuhan. Dan juga kita melihat noda darah dari mayat yang korban. Dan juga apabila ada, kita melakukan olah surveillance seperti CCTV atau orang-orang yang terlibat. Setelah itu kita akan melakukan olah forensik dari mayat korban. Sebelum kita melakukan pembedahan, kita pastinya akan meminta izin kepada pihak keluarga untuk dilakukan olah forensik kepada mayat tersebut. Yang pertama dari yang akan kita ambil dari pembedahan mayat adalah waktu prediksi kematian dan juga penyebab kemungkinan kematian. Setelah olah forensik korban, kita akan melakukan wawancara saksi. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah keterangan orang yang ada di TKP tersebut, seperti apa alibi mereka, apa yang mereka lakukan, mereka di situ ngapain, dan lain-lain. Dan juga kita akan melihat background check seperti menanyakan kepada keluarga dan sahabat apakah ada behavior atau tingkah laku dari korban yang mungkin di luar kebiasaan akhir-akhir ini. Setelah kita dapat mengerucutkan saksi yang paling mungkin sebagai tersangka, kita melakukan penentuan tersangka. Yang pasti yang pertama itu kita ingin mengurus izin penginterogasian, dan juga seseorang tidak dapat dijadikan tersangka sebelum beliau terbukti bersalah. Maka dari itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu alibi dan pembelaan tersangka, apa yang mereka lakukan di tempat itu dan di waktu itu. Dan setelah kita mendapatkan data-data, mungkin data psikologis dan lain-lain, kita akan mencocokkan dengan barang bukti yang kita dapat dari olah TKP dan olah forensik korban. Begitu, Pak. Menurut saya. Oke, mantap. Ini sangat sistematik, sangat mantap, detail. Wow. Oke, karena ini udah bagus banget karena dia mempertimbangkan konsen ya. Jadi kalau untuk mengumpulkan data itu pasti ada konsen, informed consent. Maksudnya orang itu harus menyetujui jika datanya diperlukan, kecuali ada kewenangan-kewenangan yang sifatnya absolut. Ini karena kelompok 4 tidak ada, jadi saya langsung lanjutkan. Ada Pak. Mana? Itu baru di. Baru masuk. Iya baru masuk karena tadi Oh nomor. ini. Oh nomor ini belum ya. Ya baru. Oke, kelompok 4. Cepat ya, 2 menit. Silakan dibaca. Oke,
dari perwakilan dari kelompok 4. Ya. Ini diskusi tentang kasus pembunuhan menggunakan kopi cyanida. Yang pertama, mengamankan TKP. Kemudian yang kedua itu mengolah TKP. Jika ada CCTV, kita bisa meminta izin untuk melihat. Ketiga, kita mengecek kondisi mayat. Kemudian keempat, mengecek identitas korban. Kita mencari motif dengan mungkin dari pangkatnya atau dari dia bekerja di mana. Lalu kemudian 5, pengumpulan barang bukti di sekitar korban. Keenam, kita menanyakan orang yang melaporkan pembunuh, orang yang melaporkan korban. Kemudian yang ketujuh, menanyakan saksi mata. Ke-8, mencari siapa yang memiliki akses kepada kopi korban lewat sidik jari atau siapa yang menyediakan kopi. Ke-9, otopsi mayat dan menganalisa barang bukti di lab. Ke-10, menanyakan kerabat korban atau orang terdekat korban, menanyakan apakah korban sedang ada konflik atau masalah dengan orang lain. Di situ kita dapat mengumpulkan motif dan alibi. Ke-11, mencari orang yang sebelumnya pernah membeli cyanida, cross-check dengan kerabat, saksi mata, dan suspek. Ke-12, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, cross-check dari data yang telah didapati selama ini. Ke-13, mengumpulkan dan mencari latar belakang suspek. Ke-14, mengumpulkan kasus terhadap suspek. 15, menginterogasi suspek, cross-check dengan alibi. 16, kemudian kita mungkin bisa mereka ulang kejadian. 17, pemutusan suspek mana yang akan dibawa ke tahap selanjutnya atau pengadilan. Dan 18, penulisan laporan. Bagus sekali, saya setuju sama yang penulisan laporan ini, karena memang semua harus terdokumentasi supaya bisa dikomunikasikan ke tahap selanjutnya ya. Ini juga sudah sistematis, sudah bagus. Kalau gitu kita lanjut. Penutupan dan pemberian tugas. Oke, jadi ini ada beberapa kesalahpahaman ya. Maksudnya apa sih? Tadi, pola pikir komputasi itu tidak hanya untuk komputer. Jadi kita supaya kita bisa membreakdown beberapa masalah itu tadi menjadi masalah kecil dan kita bisa memberikan solusinya. Dari diskusi yang teman-teman sudah lakukan tadi, ini sudah cukup baik. Karena teman-teman bisa memecah suatu masalah yang kompleks, yaitu menemukan pembunuh dari suatu kasus, menjadi masalah kecil-kecil yang kita bisa selesaikan secara runut. Dan kesimpulannya atau kumpulan data yang kita sudah peroleh dari permasalahan kecil-kecil tadi, bisa kita integrasikan untuk menjadi solusi permasalahan intinya. Jadi ini teman-teman sudah mulai memiliki pola pikir komputasi. Ini tolong mindset-nya ini dibawa terus, karena kita sebagai orang komputer ya, kita harus bisa ini. Oke, kesimpulannya sesuai ya, bisa tujuan berbeda-beda, penggunaan kesimpulan praktik dan prinsip, ini sudah, saya rasa sudah tersampaikan. Oke, tugas. Saya kalau tugas tidak menggunakan aula, karena saya takutnya nanti waktu deadline aulanya down atau gimana. Jadi tugas dikumpulkannya lewat Google Classroom. Yang belum tahu link invite-nya bisa minta temennya. Tugas dikumpulkan minggu depan sebelum kuliah. Jadi deadline-nya adalah jam 8.50. Sesuai kesepakatan di kontrak kuliah, toleransi keterlambatan 10 menit. Lebih dari itu dikurangi poinnya ya. Terus tidak boleh plagiasi. Maksudnya ini kan pasti ketahuan lah plagiasi ya. Jelaskan aktivitas keseharian Anda. Ada yang sama persis pasti ketahuan. Yang kalau ketahuan, hukumannya bukan hanya tugasnya yang 0, tapi mata kuliahnya yang E. Mengulang tahun depan. Oke? Bisa dilihat semua tugasnya di Google Classroom. Mengumpulkan lebih cepat, saya tidak kasih poin lebih. Tapi kalau mengumpulkan terlambat, poinnya dikurangi. Oke? Jadi silakan dicermatin tugasnya. Selamat mengerjakan tugas. Selamat. Ada kuliah yang lain nggak habis ini? Ada ya? Ada. Oh ya. Jam 2. Jam 9. Oke, semangat. Kalau gitu, yang belum sarapan silakan sarapan, yang belum ngopi silakan ngopi, yang mau ngopi lagi silakan ngopi lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oh ya, yang mau lihat kuliahnya lagi, habis ini saya post di YouTube dan linknya saya taruh di aula. Ya, monggo. Mengenai tugasnya itu Pak, itu minimal berapa aktivitas Pak? Atau satu aja cukup?
Iya, tapi harus permasalahannya harus Jelaskan. kayak tadi ya, kayak diskusi tadi. Berarti yang permasalahannya agak kompleks gitu modelnya, Pak. Kenapa? Permasalahannya agak kompleks gitu kayak dalam bentuk. Boleh, semakin kompleks ya mungkin nilainya semakin baik. Semakin sederhana mungkin nilainya tidak sebaik yang kompleks, ya kan? Ya, Pak. Dijelaskan secara sistematis ya Pak itu nanti. Oh iya pasti, kayak diskusi tadi. Ya. Diskusinya kan sistematis. Formatnya ada nggak? Pakai ngumpulin file. Lihat aja di Google Classroom ada formatnya. Ya. Ya Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Bye. Makasih Pak.